Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Saya Muhammad Badrus Soleh dan teman saya Nurul Arafah. Kami presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah di SNM UI. Dosen pengampunya Bapak Irsyadur Rafiq MHI. Kami di sini akan mempresentasikan musyarakah dan murabahah. Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam di Pasuruan. Lanjut ke materi, langsung saja. Di sini langsung ke pengertian musyarakah. Menurut Sayyid Sabiq, musyarakah adalah akad antara dua orang yang bersyarikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Kalau menurut Ahmad bin Ahmad Al-Qalyubi dan Ahmad Al-Burulusi adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Kalau menurut Hasbi As-Siddiqi, akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha untuk membagi keuntungannya. Lanjut ke macam-macam musyarakah. Macam-macam musyarakah ada dua, yaitu musyarakah pemilikan, yang kedua musyarakah akad. Musyarakah pemilikan adalah warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilihan satu aset atau dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi pada sebuah aset nyata dan berbagi pula pada keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Yang kedua musyarakah akad. Musyarakah akad ini ada 5. Yang pertama syirka ina, kedua syirka mufawadah, yang ketiga syirka amal, yang keempat syirka wujuh, yang kelima syirka mudorobah. Lanjut ke aplikasi pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah. Musyarakah dalam pengaplikasiannya di LKS atau lembaga keuangan syariah merupakan perjanjian di antara pemilik dana dan pengelola dana, mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu dengan pengambilan keuntungan di antara keduanya berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penentuan nisbah bagi hasil pada akad musyarakah dibuat pada suatu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Kesertaan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dapat berupa dana, keahlian, kepemilikan, peralatan, barang perdagangan, dan barang lain yang dapat dinilai oleh uang. Namun pada umumnya pada praktek pembiayaan modal kerja, lembaga keuangan syariah atau LKS memberikan modal berupa dana. Hal ini dimasukkan agar nasabah dapat secara langsung menggunakan untuk keperluan modal kerja, gitu ya. Lanjut ke murabahah. Apa pengertian murabahah? Menurut fuqaha, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Dan para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Kalau menurut Dewan Syariah Indonesia, menurut DSN, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Jadi ada keuntungannya. Kalau menurut BI, Bank Indonesia, murabahah adalah akad jual beli antar bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kalau menurut Imam Syafi'i, jika seorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata, belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian, kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli adalah syah. Imam Syafi'i menambahi transaksi di sini
Murabahah yang dilakukan secara pembeli secara pemesanan ini adalah dengan istilah al-murabahah lil amri bisyira. Jadi Imam Syafi'i ini ada suatu istilah ya, yaitu al-murabahah li al amir bisyira. Jadi seperti itu. Lanjut ke syarat dan rukun. Syarat murabahah. Syarat murabahah yang pertama adalah harus ada bai' atau penjual ya. Yang kedua ada mustari, yaitu pembeli. Yang ketiga ada barang yang dijual belikan, yaitu mabi ya. Yang keempat harga barang atau saman, rego ya. Kalau di kitab kontemporer adalah saman, itu rego, harga. Yang kelima pernyataan syarah terima atau sigot ya. Yaitu yang kedua rukun murabahah. Yang pertama ada penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Jadi penjual ini memberi tahu bahwa berapa biaya modalnya. Yang kedua kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan ya. Yang ketiga kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian. Jadi harus dijelaskan, harus detail barangnya itu yang cacat yang apa saja. Yang kelima adalah penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli. Sama halnya tadi itu menyampaikan barangnya ada yang cacat, ini ada kekurangan, harus dijelaskan semuanya, disampaikan kepada pembeli. Lanjut ke ketentuan fatwa Dewan Nasional atau DSN tentang konversi akad murabahah. Dewan Syariah Nasional atau DSN merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Jadi itu fungsinya. Lanjut, adapun fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN yang berkaitan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional ya, nomor 49/DSN MUI /2/25 tentang konversi akad murabahah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ketentuan konversi akad. Yang pertama, yang kedua ketentuan penuh tutup. Lanjut ke ketentuan konversi akad. LKS ini menerangkan LKS ya, lembaga keuangan syariah. Jadi merujuknya kepada LKS. LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan ya. Ketentuan yang pertama ketentuan 1, akad murabahah dihentikan dengan cara yang pertama, objek murabahah dijual dengan nasabah kepada LKS dengan harga pasar. Yang kedua nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Yang ketiga apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang, maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah. Yang keempat, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasinya disepakati antara LKS dan nasabah. LKS dan nasabah eks murabahah tersebut ya. Ini yang pertama tadi kan itu yang ini yang kedua. Jadi LKS dan nasabah eks murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad yang pertama, akad ijarah ya, akad ijarah muntahiyah bi at-tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa
DSN MUI nomor 27 garing DSN MUI garing 3 garing 2002 tentang apa? Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik bil tamlik. Yang kedua apa? Akad mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN nomor 07 garing DSN MUI garing 4 2000 tahun 2000 ya, tentang pembiayaan mudharabah atau qirot. Yang terakhir apa? Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN MUI nomor 08 garing DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Ketentuan penutup ya. Ketentuan penutup yang pertama apa? Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang kedua apa? Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.